Enak mana? Nyari atau dicari? Nyari rezeki, capek, dicari rezeki nikmat. Nyari pahala berat, dicari pahala itu indah. Selawat itu bukan kita mencari Allah, kita ke Nabi Muhammad, dan Allah yang datang ke kita. Satu kali selawat, Allah balas dengan rahmat, ampunan, dan kemuliaan. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya fi taatillah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita masuk di awal apa ini? Sya'ban. Ya, awal bulan Sya'ban. Sya'ban syahri. Begitu disebutkan dalam sebuah riwayat, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hikmahnya adalah dari wahyu Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat tersebut menurut ahli tafsir turun pada bulan Sya'ban. Ya, turun pada bulan Sya'ban. Dan ayat ini merupakan kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita diperkenankan. Ya, kita diizinkan, bahkan kita diperintahkan bersama-sama Allah dan malaikat untuk menyanjung, memuji, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kalimat innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama kali bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Solawatnya Allah artinya thana'uh, pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya Allah meninggikan pangkat derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya Allah artinya Allah selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekati kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sendirilah yang setiap saat menaikkan, meninggikan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para malaikat, makhluk-makhluk Allah dalam tataran yang paling mulia setelah anbiya wal mursalin. Para malaikat ini diperintahkan oleh Allah dengan pernyataan Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya solawatnya malaikat apa? Di antaranya juga malaikat meminta agar Allah senantiasa menaikkan, meninggikan, memuliakan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, malaikat memintakan ampun, ampun. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersih, suci, dan terlindung dari segala jenis dosa. Sehingga siapapun yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dimintakan ampun oleh para malaikat. Kemudian kita diberi kesempatan, kalian semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalian semua orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat dan salam yang terbaik. Sehingga siapapun dari umat Islam yang solawat pada Nabi Muhammad SAW, otomatis dia langsung naik
pangkat, masuk dalam kelompok khusus, kelompok yang dipilih, kelompok yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dalam golongan para malaikat, untuk masuk dalam kelompok-kelompok yang dipilih oleh Allah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teorinya, ya, teorinya semacam itu. Banyak hadis tentang kemuliaan sholawat, tetapi ayat tersebut sebetulnya udah cukup menunjukkan kemuliaan sholawat dan orang yang bersolawat. Nah, sebagai informasi tambahan, intinya yang mau saya sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Enak mana? Cari undangan atau diundang? Misal ada konser. Misal ada konser. Di situ ada tiket yang dijual, harganya satu orang 10 juta. Sementara yang mau nyanyi Habib Novel Halidrus. Dengan lagu favorit, di sini senang, di sana senang, lagu favorit. Ternyata saking enaknya suara saya, saking enaknya ya, semua orang tuh ngantri. Mau beli tiket, minta dapat nomor yang terdepan. Semakin depan harga tiketnya semakin mahal. Artinya cari tiketnya mudah atau susah? Susah. Yang punya duit aja susah, apalagi yang nggak punya duit. Nah, kalau yang saya undang gimana? Judulnya saya undang kok. Kalau saya undang enak atau nggak enak? Enak. Nyari tiket atau dicari tiket? Dicari oleh tiket. Tiketnya ada, nyari orangnya. Betul ya? Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. Maka dengan bangga orang tadi ngomong, saya dikasih hadiah oleh Habib Novel. Ini undangan khusus buat saya. Betul? Enak atau enggak enak? Enak. Jadi enak mencari atau dicari? Dicari. Betul ya? Enak cari rezeki atau dicari rezeki? Dicari rezeki. Enak nyari duit atau dicari duit? Dicari duit. Enak mencari pangkat atau dicari pangkat? Dicari pangkat. Itu yang terenak. Semua yang dari kita ke atas, ke Allah, itu sifatnya mencari. Betul? Sekarang ini kita namanya cari ilmu, cari pahala, cari ampunan, cari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berjalan mencari ilmu. Benar? Kita sodakoh, kita juga cari ampunan, cari pahala, cari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada judulnya, diterima atau ditolak. Lawang nyari. Betul ya? Bisa dapat, bisa tidak. Lawangnya nyari. Kalau yang dicari pasti kepegang. Yang dicari pasti dia dapat. Nah, sholawat itu urusannya bukan mencari, tapi dicari. Sebab dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari umatku bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Siapapun dari umatku solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas semuanya? Jadi kita solawat 1 kali, Allah solawat 10 kali. Jangan bahas angkanya, jangan bahas hitungannya. Kenapa? Satu solawatnya Allah gak bisa diukur dengan apapun, dan jumlahnya gak bisa dibatasi dengan apapun, karena solawatnya Allah adalah perbuatannya Allah. Jadi unlimited. Satunya itu gak ada batasannya. Satunya itu besarnya, mulianya gak bisa diukur dengan alat ukur makhluk model apapun. Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa makhluk mengukur. Tapi karena Allah pengen menunjukkan apresiasi, perhatiannya Allah, bagaimana Allah memuliakan orang yang mau sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata, siapa sholawat kepada beliau 1 kali, aku sholawat kepadanya 10 kali. Sampai di sini jelas?
Jadi jumlah tadi adalah menunjukkan perhatian Allah yang luar biasa. Nah, ambil poinnya di sini. Ada Allah, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, Tuhan satu-satunya di seluruh alam, di jagat raya, la ilaha illallah. Kemudian ada Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, Rasul Allah yang paling mulia, nabinya Allah yang paling mulia, ciptaannya Allah yang paling indah dan paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kita. Dalam kasus ini saya misalnya, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, saya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ke Rasul Muhammad SAW. Saya ke hamba Allah yang paling dicintai Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hubungannya saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah, saya ke Rasulullah. Hasilnya Allahnya bilang aku ke kamu. Kita ke Rasul, Allahnya bilang aku ke kamu. Padahal kalau kita mau ke Allah itu berat. Beratnya apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Doa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedekah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Istighfar ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Giliran sholawat nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung diperintah, pokoknya kamu sholawat dan salam saja, sebanyak dan sebagus mungkin. Begitu kita sholawat, gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku, langsung Allah bilang, aku bersolawat kepadamu. Artinya, sholawatnya Allah untuk hambanya tadi apa? Untuk yang biasa-biasa manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW, siapapun yang bersolawat dapat solawatnya Allah. Artinya Allah mengirimkan rahmat untuknya, Allah mengirimkan karunia untuknya, Allah mengirimkan ampunan untuknya, Allah meninggikan derajatnya, Allah memuliakannya. Orang itu nggak minta, tapi Allah memberi. Dia nggak minta, Allah yang kasih. Dia nggak cari, Allah yang kirim. Kenapa? Karena dia menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia langsung Allahumma sholli, maka Allah bilang aku sholawat juga buat kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Allah bilang aku sholawat sama kamu. Langsung aku beri kamu rahmat, aku beri kamu ampunan, aku angkat derajat kamu. Artinya begitu kita ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Begitu kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung kita dapat Allahnya. Berarti sholawat ini apa? Jalur singkat untuk mendapatkan ridha Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan rahmat Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan ampunan Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan pengabulan dari Allah. Jalur singkat untuk mendapatkan kenaikan pangkat di sisi Allah. Kenapa? Karena begitu menyentuh nabinya SAW, langsung Allahnya yang bertindak memberikan rahmatnya kepada kita secara langsung. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Nah ini bulan Sya'ban kita disuruh banyak-banyak solawat. Ya, solawat dan solawat dan solawat. Saya enggak akan banyak ngomong. Saya pengen ibu-ibu ajak semuanya solawatan ya. Ayo baca solawat, ayo baca solawat, ayo baca solawat. Gerakkan lisan baca solawat. Mau duduk baca solawat, mau bangun baca solawat. Sambil berjalan baca solawat. Diam tengah-tengah orang lamun kita teriakin saja. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Biar orang pada bersolawat. Agar apa? Agar kita dapat rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear, selesai urusan solawat. Sekarang urusan YouTube. YouTube saya ini hampir 1 juta subscriber, hampir. Masih kurang sekitar 80.000 sekian. 80.000 sekian lagi dapat 1 juta subscriber. Maka saya bertekad, 1 Ramadan gimana caranya tercapai 1 juta subscriber. Caranya adalah saya mengajak
Kawan-kawan sahabatku dimanapun antum berada, pemirsa dimanapun antum berada, kalau belum subscribe sekarang ini yang nonton, segera subscribe. Kemudian cek HP istrimu, cek HP suamimu, cek HP anakmu, cek HP karyawanmu. Maksudnya tanya, udah subscribe channel YouTube Habib Novel belum? Kalau belum, sedikit paksa untuk subscribe. Kenapa? Ini channel dakwah. Mudah-mudahan kalau nanti karyawannya subscribe, siapa tahu ada karyawannya pas putus asa, tiba-tiba muncul YouTube saya. Jangan putus asa. Iya, jangan putus asa. Mungkin resah, muncul YouTube saya, baca la haula wala quwata illa billah, sehingga dapat pahala. Jadi ajak dirinya, ajak suaminya, ajak istrinya, ajak pasangan hidupnya untuk subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Saya yakin kalau subscriber yang ada dan kawan-kawan yang punya handphone saat ini, ya dimanapun berada, mau membantu, maka insya Allah channel dakwah ini akan mencapai 1 juta sebelum 1 Ramadan. Yuk buktikan apakah cita-cita ini terwujud atau cita-cita ini terwujudnya lebih cepat atau terwujudnya lebih lambat. Saya yang penting berusaha dengan keyakinan. Makanya mulai hari ini saya sudah bertekad, dimanapun saya ceramah pokoknya akan ngomong 1 juta subscriber 1 Ramadan. Siap menjadi subscriber YouTube Habib Novel Al-Idrus? Yang nggak siap keterlaluan. Mosok subscribe yang lain siap gitu ya, yang begini kok nggak siap? Ya nggak apa-apa sih, itu ya haknya masing-masing, tapi ya gak keterlaluan, nggak modal, nggak bayar, klik gitu aja kok repot. Ajak temennya ya, insya Allah manfaat untuk dakwah. Yang ketiga, saya mau mengajak semua yang belum bergabung dalam komunitas WhatsApp Sahabat Habib Novel Al-Idrus, segera bergabung dalam komunitas WhatsApp Sahabat Habib Novel Al-Idrus. Caranya tinggal klik WhatsApp yang saya share dari nomor pribadi saya, di situ udah saya kasih caranya. Nanti diikuti saja petunjuknya. Juga di YouTube saya juga share di postingan ya, bisa dilihat. Begitu juga share dari kawan-kawan. Nama komunitasnya Komunitas Sahabat Habib Novel Al-Idrus. Nah, komunitas yang lama kenapa? Karena handphone saya kemarin kereset, maka semua komunitasnya kehapus tanpa sengaja dan tidak bisa dikembalikan karena ada bugs di WhatsApp-nya. Jadi saya bangun ulang. Mudah-mudahan dalam waktu singkat angkanya tercapai lebih dari yang sebelumnya, sehingga kita bisa menebarkan informasi dengan cepat dan memberi manfaat. Jelas semuanya? Yang keempat, jangan lupa pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah masih menyisakan hutang 1,5 miliar rupiah. Dan insya Allah Ramadan harus kami lunaskan. Jika antum ingin ikut andil untuk melunaskan 1,5 M, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah manfaat untuk semuanya. Dan yang terakhir, akhiran, jangan lupa di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Persiapkan diri untuk malam nisfu Sya'ban, sholat dan doa. Ajak saudara, keluarga, baik di surau, di langgar, di majelis, di rumah, dimanapun terserah. Yang penting baca doa di malam nisfu Sya'ban, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah saya akan buat kajian khusus di channel YouTube saya terkait memuliakan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Jangan tinggalkan selawat, karena dari selawat turun rahmat, ampunan, dan keberkahan. Semoga Allah membereskan semua urusan hidup kita, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.